Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Nabila, NIM C24190038 dari kelompok 5 Biologi Perikanan. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan pengerjaan LabCom yang telah kita praktikumkan kemarin. Nah, di sini sudah ada data panjang bobotnya. Kita urutkan dahulu berdasarkan jenis kelamin, pilih semua data, sort and filter, custom search, and sort by jenis kelamin, terus urutkan Z to A, dan oke. Nah, di sini sudah ada urutan berdasarkan jenis kelamin, yaitu jantan ke betina. Setelah mengurutkan, kita mencari tabel distribusi frekuensi dengan menghitung nilai N, max, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah kelasnya itu count, dalam kurung, blok semua data, nomor ikan. Nah, enter. Nah, didapat jumlahnya 140. Untuk max rumusnya, max blok semua data panjang total, lalu enter. Nah, untuk min, kita menggunakan rumus min blok semua data panjang total, lalu enter. Nah, untuk yang jumlah kelas, kita menggunakan 3,11 ditambah 3,32 dikali dengan log buka kurung log semua data. Nah, didapat nilainya itu 8,125. Nah, kita menggunakan 4 angka di belakang koma saja. Nah, untuk jumlah kelasnya ini kita bulatkan ke atas agar semua interval yang ada di kelas dapat masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebentar, kita pindahkan dulu ini. Nah, untuk wilayahnya ini kita menggunakan rumus sama dengan maksimum dikurang dengan minimum. Nah, untuk lebar kelas kita menggunakan rumus dibagi dengan jumlah kelas. Nah, dapat segini. Nah, untuk jumlah kelasnya tadi kita bulatkan ke atas. Dan untuk lebar kelasnya ini kita bulatkan. Maaf, ini ada sedikit terjadi kesalahan, yaitu wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang telah dibulatkan. Nah, untuk ini kita bulatkan ke bawah, jadi 8. Nah, untuk menentukan jarak kelas ini, kita menggunakan rumus lebar kelas tambah NST. Nah, untuk data NST-nya itu 1 karena semua data yang ada di tabel ini yaitu genap. Nah, lebar kelas ditambah 1. Nah, dapat 9. Nah, udah untuk mengisi tabel distribusi frekuensi SKB. Nah, kita bikin dulu nilai tabelnya, yaitu nilai SKB yaitu sama dengan nilai min. Nah, untuk SKA itu rumusnya SKB ditambah lebar kelas. Nah, didapat 112. Nah, untuk lebar kelasnya ini kita string. Nah, untuk SKB yang kedua itu kita menggunakan
ditambah dengan jarak kelas. Ini di string. Nah, udah dapat segini. Nah, setelah ketemu 113, kita akan mencari SKA sebanyak 9 kelas. Nah, ini baru ada 2, kita sesuaikan saja sampai 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini udah ada 9 kelas. Nah, ini tinggal di tab aja. Nah, udah ada. Untuk SK-nya itu kita menggunakan rumus. Maaf, ini agak sedikit nge-lag Excel-nya, jadi ketutup. Nah, ini rumusnya SKB tambah dan terus hubung terus. Nah, ini langsung menyesuaikan dengan jumlah kelas. Nah, tinggal klik ini. Nah, untuk BKB itu rumusnya sama dengan SKB dikurang dalam kurung setengah dikali NST. NST kan 1. Nah, kita string lagi NST-nya. Nah, enter. Nah, ini tinggal klik 2 kali. Nah, udah. Nah, untuk BKA itu SKA ditambah buka kurung 0,5 dikali NST. NST kita string lagi. Nah, kita tutup, dapat segini 112. Nah, untuk BK sama dengan SK tadi, sama dengan BKB dan strip BKA. Nah, didapat. Nah, tab 2 kali menyesuaikan. Nah, untuk XI-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata dari SKA tambah SKB. Nah, kita buka kurung dulu, terus SKB ditambah dengan SKA dibagi dengan 2. Nah, didapat 108. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita mencari FI totalnya. FI total ini agak berbeda, yaitu kita blok dulu semua data, kemudian kasih rumus frekuensi. Nah, frekuensi dari panjang total. Nah, setelah itu panjang total terus titik koma dan SKA, nilai SKA. Nah, setelah itu tutup kurung dan tekan Ctrl Shift Enter. Nah, semuanya udah ke data seperti ini otomatis. Nah, udah. Jadi untuk FI jantannya itu
kita menyesuaikan aja, kita ambil semua data di blok, maksudnya semua tabel ini di blok, terus frekuensi. Nah, ini ambil data panjang yang jantan. Nah, sampai di 140. Nah, setelah itu titik koma. Titik koma nilai SKA. Maaf, titik koma nilai SKA. Control Shift Enter. Nah, untuk FI jantan hampir sama, yaitu dengan frekuensi. Blok semua data yang jantannya. Titik koma. Kemudian blok nilai SKA. Tutup kurung. Control Shift Enter. Nah, ini udah ada data jantan. Nah, untuk betina sama frekuensi. Blok semua data betina. Tutup kurung, lalu titik koma. Lalu nilai SKA. Kurung. Nah, frekuensi di blok semua data betina. Titik koma. Terus di blok nilai SKA. Tutup kurung, Control Shift Enter. Betina. Titik koma. Terus nilai SKA. Tutup kurung, Control Shift Enter. Sama dengan frekuensi di blok semua data yang betina. Nah, titik koma. Setelah itu blok nilai SKA-nya. Terus tutup kurung, Control Shift Enter. Maaf, sama dengan blok semua data.
sama deh. Jadi ini di blok semua, terus ketik frekuensi. Nah, blok semua data yang betina. Nah, titik koma, terus di blok bagian SKA, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, udah otomatis. Nah, sama hasilnya. Setelah itu kita akan membuat diagram distribusi frekuensi. Dalam bentuk grafiknya secara tabel sudah selesai. Cara insert, terus column, terus to di column. Select data, terus ini di remove dulu semuanya, terus add, series value-nya dihapus dulu, terus seriesnya data FI total. Nah, klik OK. Nah, ini edit yang nilai SK. Nah, oke. Nah, data seperti ini. Nah, ini kita rapikan dulu sesuai dengan format IPB. Guideline-nya dihilangin. Terus yang ini ditambahkan axis title. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, di sini sesuaikan dengan format IPB, yaitu untuk axis bar yang X-nya itu kita fill-kan dengan no fill. Nah, ini no fill. Terus line-nya itu solid line. Oke. Nah, untuk yang X juga begitu. No fill dan solid line. Nah, untuk yang bagian diagram batang juga seperti itu agar kelihatan rapi. Kita beri warna hitam. Nah, ini sudah series-nya kita hilangkan saja. Nah, setelah itu untuk bagian yang X-nya ini kita kasih judul, yaitu nilai frekuensi total. Dengan bobot individu.
kita juga kasih itu selang kelas. Dengan panjangnya itu mili. Nah, setelah itu ini frekuensi panjang untuk distribusi frekuensi total. Nah, untuk yang betina caranya sama, yaitu kita klik insert, terus column, 3D column, terus select data. Nah, untuk ini kita tambahkan yang frekuensi yang jantan. Hapus series value-nya, terus frekuensi jantan. Bentar, klik OK. Terus setelah itu untuk ini diedit dengan nilai SK. Nah, sudah ada seperti ini. Kita sesuaikan lagi dengan format IPB. No fill, terus line-nya itu solid line. Ini juga sama. No fill, terus line-nya itu solid line. Nah, untuk yang grid line kita hilangkan. Ini juga kita hilangkan. Untuk ini kita kasih warna hitam saja. Solid. Klik OK. Nah, ini distribusi frekuensi panjang untuk yang jantan. Nah, setelah itu untuk yang betina. Nah, yang betina rumusnya sama caranya. Select data di bagian yang betina. Bahkan aksis X-nya itu dengan betina. Terus klik OK. Untuk ini diedit dengan nilai SKA. Klik OK dan OK. Ini grid line-nya itu dihilangkan. Nah, setelah itu sesuaikan lagi dengan format IPB. Fill, no fill, line, solid line. Nah, udah. Fill, no fill, line, solid line. Nah, ini tadi ada yang kelupaan. Ini kita di bagian layout, ambil yang axis title, terus ambil axis title vertikal. Terus juga ambil axis title yang horizontal. Nah, ini selang kelas. MM. Nah, menu Roman jangan lupa. Nah, ini juga diedit frekuensi FI jantan. Frekuensi jantan dengan satuan individu. Nah, udah. Ini juga diedit.
dikasih axis title, selang kelas, MM, ini juga diedit frekuensi betina, satuan individu. Nah, ini untuk tabelnya sudah, diagramnya sudah selesai. Nah, untuk A, rumusnya sama dengan Y bar dikurang buka kurung nilai B. Yuk, ini laptopnya. Nah, untuk A sama dengan Y bar dikurang buka kurung nilai B sebentar. Nah, untuk A itu rumusnya sama dengan Y bar dikurang buka kurung nilai B dikali dengan X bar. Nah, untuk nilai W di sini itu kita gunakan antilog dari 10 pangkat nilai A. Kita sudah dapatkan keseluruhan data. Selanjutnya kita sederhanakan dengan 4 angka doang rumah. Nah, untuk W-nya itu berarti kan A, L pangkat B. Berarti A 0,002, L pangkat 2,4246. Nah, interpretasi itu setiap perubahan panjang akan mengalami perubahan bobot sebesar 2,46. Nah, setelah itu kita menentukan tabel sidik ragam. Nah, untuk DB-nya ini 1, untuk SK data dikurang 2 berarti 140, N tadi dikurang 2, ini N 140 dikurang 1. Nah, untuk JK yaitu rumusnya
Rumus JK yaitu JKR sama dengan nilai B dikali buka kurung 2 kali terus sigma XY terus tutup kurung dikurang buka kurung 2 kali 1 per N 1 per N ya. Setelah itu tutup kurung buka kurung lagi buka kurung tutup kurung dikalikan dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Nah, tutup dan di enter. Nah, ini hasil JKR-nya. JKS-nya kita tentukan lebih dahulu, yaitu dengan dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang kurung 1 per N tutup kurung terus dikali dengan sigma Y yang dikuadratkan. Tutup kurung nah, ini untuk hasil untuk kita cari dengan rumus JKT. Maaf, ini bermasalah lagi. JKT min JKR. Nah, dapat hasilnya segini. Nah, untuk KTR kita menggunakan rumus JKR. KTR sama dengan JKR dibagi dengan DBR. Untuk KTS sama dengan JKS dengan JKS dibagi dengan KTS. Nah, untuk F hitung yaitu KTR dibagi dengan KTS. Nah, untuk F tabel yaitu rumusnya pin rumus 0,05 karena probabilitasnya 95%. Terus dari DBR titik koma yaitu DBS tutup kurung
enter. Nah, ini didapatkan hasil studi ragam, yaitu kita mengundang hipotesis H0 sama dengan panjang tidak mempengaruhi bobot, H1 panjang mempengaruhi bobot. Nah, untuk kesimpulannya berarti F hit lebih besar daripada F tab. Artinya interpretasi panjang mempengaruhi bobot. Nah, kita akan lanjutkan dengan menentukan uji T. Kita akan masuk ke video faktor kondisi. Nah, untuk mencari faktor kondisi, tadi kan ikannya alometrik. Jadi oleh karena itu kita akan membutuhkan rumus alometrik, yaitu FK sama dengan W dibagi A kali L pangkat B. Jadi A tar L pangkat B. L pangkat B. Nah, untuk mendapatkannya itu kita menggunakan rumus sama dengan bobot ikan buka kurung dibagi nilai A yang sudah di entilop, ini kita string. Setelah itu kita kali nilai L pangkat B. B juga di string. Tutup kurung. Baik, selanjutnya untuk faktor kondisi. Nah, kita harus mengurutkan berdasarkan frekuensi nilai panjangnya dulu. Nah, ini kan masih acak-acakan, jadi kita blok semua data. Nah, setelah itu short and filter, custom. Terus ini berdasarkan panjang total. Nah, ini small to large. Nah, ini udah berurut. Setelah itu kita masukkan rumus faktor kondisi, yaitu W bobot buka kurung W dibagi buka kurung nilai A yang telah di antilop di string dikali L dipangkat B. Tutup kurung 2 kali.
bentar, 0,02 2,426 kali A2 dipangkat B. Nah, kita dapatkan ini, kita jadikan 4 angka di belakang koma. Nah, setelah itu klik ini 2 kali, ada dapat nilai faktor kondisinya. Nah, ini bobot total ikan itu nggak berubah karena di string. Nah, FK rataan. FK rataan. Untuk menentukan FK rataan ini, kita harus memisahkan selang kelasnya dulu, sesuai data-data. Nah, untuk memudahkannya itu kita beri warna. Nah, seperti ini, 104 sampai 111 kita tarik bawah dan kita kasih warna. Nah, setelah itu untuk selang kelas 113 sampai 121 itu kita tarik ke bawah. Nah, 120 ini kita kali warna yang berbeda. Nah, setelah itu untuk selang kelas yang 122 sampai 130 kita kali warna. Seratus tiga satu sampai 139. 131 sampai 139. 31 sampai 131 sampai 139. 31 sampai 139. Dan untuk nilai 140 sampai 148 untuk nilai 149 sampai 157. 49 sampai 157. Untuk 158 sampai 166. 158 sampai 166. Nah, untuk ini Nah, setelah itu kita mencari FK rataan. FK rataannya ini kita rumuskan dengan average, masukkan nilai, terus string, lalu nilainya ini di string. Nah, ini
Kita cari satu-satu. Di string